Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah anak-anak kami, coba dengarkan, simak, dan pahami. Minggu yang lewat materi yang kita bahas adalah mengoperasikan sistem operasi berbasis teks. Pada sistem operasi berbasis teks, semua perintah-perintahnya harus kita ketikkan. Alat input yang kita gunakan hanya keyboard saja. Di dalam DOS itu terdapat dua perintah, yaitu yang pertama perintah internal, sedangkan yang kedua perintah eksternal. Contoh-contoh perintah internal minggu yang lewat juga sudah kita bahas, ada di situ dir, berfungsi untuk melihat isi file. Yang kedua ada copy, berfungsi untuk menyalin file. Yang ketiga ada delete, berfungsi untuk menghapus. Yang keempat ada diamog, berfungsi untuk memindahkan file dari suatu removable disk ke dalam removable disk lainnya. Yang kelima ada CLS atau clear screen, berfungsi membersihkan layar dari perintah dan output perintah. Kemudian ada lagi di situ rename, berfungsi untuk mengubah nama file. Itu dia contoh-contoh perintah internal yang biasa dipergunakan. Yang kedua ada contoh perintah eksternal. Contoh perintah eksternal ada di situ format, ada di copy, ada checklist, kemudian ada dia tree. Sekarang materi kita masuk dia ke C, mengoperasikan sistem operasi Windows 7. Komputer dapat dioperasikan dengan menggunakan perintah melalui keyboard atau keyboard shortcut, atau menggunakan mouse untuk menekan tombol-tombol yang telah disiapkan oleh sistem operasi yang digunakan. Yang pertama yang kita bahas di sini ada dia Start Menu. Start Menu ini berfungsi untuk memulai suatu program atau aplikasi. Tombol ini terletak di sudut kiri bawah desktop. Tombol Start Menu diklik sehingga muncul menu program-program yang tersedia. Untuk membuka atau menjalankan salah satu program, arahkan pointer pada program yang diinginkan dan klik. Ini dia contoh daripada menu Start itu. Menu Start itu tadi kata Ibu perhatikan gambarnya, terletak di pojok kiri paling bawah. Kemudian ada lagi ikon-ikon di samping daripada menu Start ini dia gambarnya, itu dinamakan dengan taskbar. Taskbar terdapat di bagian bawah desktop. Taskbar berguna untuk menjalankan program melalui ikon-ikon yang terdapat pada taskbar. Menampilkan program-program yang sedang aktif atau dijalankan dan beralih antara program-program aplikasi yang aktif. Ini juga mungkin bisa anak-anak kami melihatnya, tadi start button atau tombol start. Kemudian ini dia contoh daripada taskbar tersebut. Perhatikan gambarnya. Kemudian melalui program aplikasi. Program aplikasi pada sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface dapat dijalankan dengan beberapa cara, yaitu A. Menggunakan Start Menu. Cara ini paling sering digunakan oleh pengguna Windows, yaitu dengan mengklik Start All Program, kemudian pilih aplikasi yang akan dijalankan. Misal, untuk menjalankan aplikasi kalkulator, langkahnya adalah klik dia menu Start, baru pilih All Program, baru pilih aksesoris, kemudian baru klik dia di situ kalkulator. Maka akan muncul dia shortcut kalkulator. B-nya menggunakan shortcut pada desktop. Langkah ini dinilai paling praktis dan paling cepat untuk menjalankan program aplikasi. Caranya dengan mengklik 2 kali atau double klik shortcut aplikasi yang terdapat di desktop. Ini dia. Gambarnya bisa anak-anak kami perhatikan juga apabila kita ingin mengaktifkannya. Bawa pointer ke icon atau shortcut yang kita inginkan, kemudian lakukan double klik. Tunggu beberapa saat, maka lembar kerjanya nanti akan tersedia di monitor. Kalau memang cara yang paling praktis tadi atau cara yang paling cepat yaitu dengan menggunakan shortcut ini. Lihat tadi shortcut mana yang akan kita buka, bawa pointer ke shortcut tersebut, baru lakukan dia double klik. Kemudian yang kedua, mengelola file dan folder. Folder adalah untuk menyimpan berbagai file. Untuk memudahkan pengelolaan file dan folder, Windows menyediakan sebuah fitur yang bernama Windows Explorer. Untuk menjalankan Windows Explorer, perintahnya adalah
Yang pertama klik Start, baru pilih All Program, baru pilih Aksesoris, kemudian klik dia Windows Explorer. Atau klik kanan pada Start menu, kemudian pilih Open Windows Explorer. Seperti perhatikan gambar yang ada di sini. Ini dia tadi, klik dia menu Start, klik kanan, baru pilih Open Windows Explorer. Atau klik icon Windows Explorer pada text bar. Ini juga dia. Ini gambar yang kedua, yaitu klik kanan pada menu Start. Sesudah kita klik kanan, keluar di sini dua pilihan. Satu Properties, yang kedua Open Windows Explorer. Yang akan kita klik di sini adalah Open Windows Explorer. Tunggu beberapa saat, lembar kerja daripada Windows Explorer itu akan tersedia di monitor. Atau langsung kita pilih dia di sini, ada di ikonnya pada text bar. Langsung klik ikon ini. Nah, ini juga gambarnya, mungkin bisa anak kami perhatikan. Bisa anak kami lihat. Sekarang Ibu lanjutkan membuat dan menghapus folder. Perintah untuk membuat folder, misalnya di desktop adalah klik kanan, kemudian pilih New, baru pilih folder, yaitu dengan menekan tombol menu New Folder. Seperti pada gambar, nanti kita lihat gambarnya. Selanjutnya diminta untuk memberi nama pada folder yang baru kita buat. Ini dia contohnya. Klik dia New. Sesudah kita klik New, baru kita pilih folder. Langkah selanjutnya, ketikkan nama pada folder yang baru kita buat. Perintah untuk menghapus folder adalah klik pada folder yang akan dihapus. Kemudian klik File dan pilih Delete. Atau tekan tombol Delete pada keyboard. Misalnya kita hendak menghapus folder bernama Belajar. File atau folder yang akan dihapus secara otomatis dipindahkan ke Resile Bin. Ini juga bisa anak kami lihat gambar yang ada di sini yang akan kita hapus. Baru yang terakhir kita tekan dia di sini, kita klik dia di sini Delete. Kemudian B, menyalin dan memindahkan file dan folder. Perintah untuk menyalin file atau folder itu tidak jauh dengan memindahkan. Kalau di sini menyalin berarti dia memperbanyak atau menggandakan atau menduplikatkan. Atau tombol kombinasi keyboard nanti yang kita pergunakan adalah Ctrl C. Tetapi kalau kita memindahkan dari suatu direktori ke direktori lain, yang apabila kita ingin memindahkan dari satu file ke file lain, maka kita gunakan nanti di situ adalah Ctrl X atau Cut. Sekarang yang kita bahas perintah untuk menyalin file atau folder. Klik pada file atau folder yang akan disalin. Kemudian klik dia menu Edit atau menu Home, baru pilih Copy. Atau klik kanan dan pilih Copy. Atau bisa juga kita tekan dia tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Untuk proses copy, maka tekan dia Ctrl C. Setelah itu, pilih lokasi sebagai tempat tujuan penyalinan. Sesudah berada di sana nanti, kemudian klik dia menu Home, baru pilih Paste atau Edit Paste. Atau bisa juga kita tekan dia tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Paste itu sama juga dia dengan Ctrl V. Atau bisa juga lakukan dia klik kanan dan pilih Paste. Mana yang lebih mudah kamu rasa, maka itu yang kamu buat. Apakah melalui tombol kombinasi keyboard? Apakah melalui mouse, yaitu melakukan klik kanan? Apakah menggunakan ikon-ikon? Ikon copy, kalau kita ingin menyalin, ikon cut apabila kita ingin memindahkan, atau bisa juga kita menggunakan menu bar. Menu bar yang kita pergunakan di sini adalah menu home atau menu edit. Mana yang lebih mudah itu yang kita buat. Apakah menggunakan tombol kombinasi keyboard, apakah menggunakan klik kanan pada mouse, apakah menggunakan ikon-ikon yang ada pada komputer, atau menggunakan menu bar. Perintah untuk memindahkan file atau folder. Itu tadi kata Ibu hampir sama dengan menyalin. Hanya kalau menyalin dia memperbanyak, menggandakan, menduplikatkan. Tetapi kalau memindahkan nanti yang kita buat, apabila sudah kita pindahkan nanti dia, maka di lokasi lama dia sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah pindah dia ke lokasi baru. Kalau copy yang kita pergunakan, di lokasi lama masih tetap ada dia, di lokasi baru ada juga. Dia bertambah. Perintah untuk memindahkan file atau folder adalah
klik pada file atau folder yang akan dipindahkan, kemudian klik dia menu home atau menu edit, baru pilih dia cut. Atau bisa juga kita gunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard, tekan dia Ctrl X. Atau bisa juga kita lakukan klik kanan pada mouse, baru pilih dia cut. Atau apabila nanti di monitor itu ada kamu lihat dia ikon gunting, itu ikonnya dilambangkan dengan gambar gunting, kita bawa nanti pointer ke ikon tersebut, dia keluar cut. Bisa juga kita klik dia ikon cut tersebut. Setelah itu, pilih lokasi sebagai tempat tujuan pemindahan. Kemudian, klik menu edit atau home, baru pilih paste. Atau menggunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard, maka tekan dia Ctrl P. Atau bisa juga klik kanan dia pada mouse, baru pilih dia paste. Atau apabila kamu lihat di situ ada ikon paste, maka klik dia ikon paste. Perhatikan, ada di sini Bu buat contohnya. Misalnya kita pindahkan folder belajar dari desktop ke My Document. Ini bisa kita lihat dia gambar-gambar yang ada di sini. Melanjutkan sekarang C, mengganti nama file atau folder. Perintah untuk mengganti nama file atau folder adalah klik file atau folder yang akan diganti namanya, kemudian pilih file, rename. Cara lainnya, klik kanan pada file atau folder yang akan diganti namanya, kemudian pilih rename. Selanjutnya, ketikkan nama baru untuk file atau folder tersebut. Yang ketiga, mengatur tampilan pada Windows 7. Berbeda dengan sistem operasi berbasis teks, pada sistem operasi berbasis GUI, kita bisa mengubah tampilan Windows 7 dengan menggunakan fitur personalis. Karena pada sistem operasi berbasis teks, di situ perintah-perintahnya semua harus kita ketikkan, dan contoh alat input yang kita pergunakan hanya satu, yaitu keyboard saja. Kenapa keyboard saja? Karena semua perintah-perintahnya harus diketikkan. Lain hal dengan sistem operasi berbasis GUI. Kalau dia sistem operasi berbasis GUI, contoh alat input yang kita pergunakan, ada dia keyboard, ada dia mouse. Sekalipun kita pergunakan dia keyboard di sini, tetapi perintah-perintahnya tidak kita ketikkan. Kita hanya menggunakan tombol atau kombinasi tombol. Contohnya, Ibu buat kombinasi tombolnya di situ, ada alternatif, ada dia escape, ada dia shift, kemudian ada dia di situ control. Itu tidak ada fungsinya apabila tidak dikombinasikan dengan tombol lain. Jadi perintahnya di sini bukan kita ketikkan, tetapi kita menekan tombol atau kombinasi tombol. Sekarang Ibu lanjutkan hal-hal yang dapat kita ubah pada tampilan Windows 7. Yang pertama, wallpaper. Otomatis semua Ibu rasa sudah tahu apa itu wallpaper. Biarpun nanti tidak di laptop atau di komputer, mungkin di HP anak-anak kami juga sudah tahu apa wallpaper itu. Wallpaper adalah gambar latar belakang dari layar utama Windows. Itu di komputer. Langkah-langkah untuk mengubah wallpaper adalah sebagai berikut. Anggap aja anak-anak kami sudah bosan dengan wallpaper yang ada di komputer anak-anak kami. Kemudian anak-anak kami ingin menggantinya. Caranya, klik kanan pada desktop, lalu pilih personalis sehingga muncul tampilan gambar. Sesudah muncul di situ tampilan gambar yang akan kamu pilih, selanjutnya pilih salah satu tema atau themes yang diinginkan, maka wallpaper akan berubah. Ibu lanjutkan B, screensaver. Screensaver adalah tampilan yang muncul pada saat komputer sedang aktif, tetapi tidak digunakan selama beberapa waktu. Mungkin anak-anak kami juga pernah seperti ini. Kamu mengoperasikan komputer, kemudian ada beberapa waktu tidak kamu pergunakan dia. Mungkin kamu tinggalkan, ada halangan yang lain atau yang lainnya kamu tinggalkan. Kemudian ada muncul dia di situ. Yang muncul itulah yang dinamakan dengan screensaver. Tampilan yang muncul pada saat komputer sedang aktif, tetapi tidak digunakan selama beberapa waktu. Langkah-langkah pengaturan screensaver adalah yang pertama, klik kanan pada desktop, lalu pilih personalis, maka muncul jendela personalization. Ini dia gambar-gambarnya. Mungkin anak-anak kami juga bisa melihatnya.
Kemudian klik ikon screensaver, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih screensaver yang akan dilakukan pada daftar yang tersedia. Untuk mencoba screensaver, maka klik dia preview. Jika sudah selesai, klik apply dan akhiri dengan klik OK. Ibu lanjutkan C screen resolution. Resolution monitor atau screen resolution adalah besaran piksel untuk menentukan kepekaan monitor dalam menghasilkan output. Semakin tinggi resolusi, maka tampilan citra pada monitor akan semakin tajam. Langkah mengatur resolusi monitor adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik kanan pada desktop, lalu pilih screen resolution. Bisa anak kami lihat di sini. Screen resolution. Kemudian muncul tampilan gambar, ada gambar nanti. Di situ pilihlah tingkat resolusi yang diinginkan, lalu klik apply dan akhiri dengan klik OK. Ibu rasa sampai sekian dulu materi kita, pertemuan keempat ini. Mana tahu ada anak-anak kami yang kurang mengerti, bisa diisi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.